Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang drama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Fatia Aziza Aulia Rahmi, Margareta Ika Oktaviani, Indah Susilawati Caniago, dan saya Firda Anggreni Rahmawati. Pengertian drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang artinya bertindak, berbuat, dan reaksi. Drama dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan. Secara umum, drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud yang dipertunjukkan oleh aktor. Secara umum, pengertian drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. Pementasan skenario drama dikenal dengan istilah teater. Dapat dikatakan bahwa drama berupa cerita juga yang diperagakan para pemain di panggung. Menulis naskah drama. Menulis naskah drama menurut Trianto adalah salah satu menulis kreatif, yaitu kegiatan menulis yang bersifat apresiatif dan ekspresif. Apresiatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang untuk mengenali, menyayangi, menikmati, dan selanjutnya dapat menciptakan dari apa yang dikenalinya tersebut. Ekspresif artinya adanya usaha untuk mengungkapkan kembali pengalaman atau berbagai hal yang dipahami untuk dikomunikasikan kepada orang lain dalam bentuk tulisan yang bermakna. Tujuan menulis naskah drama. Menulis naskah drama memiliki tujuan untuk menggambarkan sifat dan sikap manusia yang disampaikan berdasarkan fakta, imajinasi, atau gabungan dari keduanya. Fakta dan imajinasi biasanya keduanya dikemas oleh seorang penulis naskah drama menjadi rangkaian kisah yang berisikan nilai-nilai kehidupan atau karakter yang pantas ditiru atau ditinggalkan. Selain itu, tujuan pembelajaran menulis naskah drama bagi mahasiswa yaitu memiliki pengetahuan yang luas tentang konsep menulis naskah drama, memiliki keterampilan menulis naskah drama, dan memiliki sifat positif, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran menulis naskah drama. Selain itu, tujuan drama yaitu untuk menghibur penonton, menunjukkan nilai seni dan estetika, dan memperoleh suatu pengetahuan dan pengalaman. Struktur naskah drama terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama tema sebagai ide pokok cerita drama, yang kedua alur sebagai jalan cerita dari mulai babak pertama hingga babak terakhir, yang ketiga tokoh sebagai pelaku baik tokoh utama maupun tokoh pembantu, yang keempat karakter sebagai sifat dan watak yang melekat dalam diri tokoh, yang kelima latar sebagai gambaran tempat, waktu, dan situasi peristiwa dalam cerita drama, yang keenam amanat sebagai simbol pesan yang disajikan dalam cerita drama. 3 macam struktur drama. 1. Prolog. Prolog adalah bagian dari pengantar sebuah naskah atau cerita drama. Biasanya ini digunakan untuk menceritakan keadaan atau gambaran secara umum dari sebuah cerita. Kedua, dialog. Dialog adalah komunikasi antar tokoh atau pemain yang terjadi dalam sebuah drama. Pada umumnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ketiga, epilog. Epilog adalah bagian penutup dari sebuah naskah atau cerita drama. Biasanya ini berisi kesimpulan, simpulan, dan pesan yang bisa diambil dari cerita drama tersebut. Jenis-jenis drama. Berikut ini jenis-jenis drama ada 7. Yang pertama, tragedi. Drama yang menyajikan kisah sedih dan duka. Kedua, komedi. Drama yang ceritanya lucu dan humor. Ketiga, tragikomedi. Drama yang memadukan tragedi dan komedi dalam satu cerita. Keempat, opera. Drama yang cerita dan dialognya disertai iringan musik. Kelima, melodrama. Drama melankolis yang dialognya diiringi melodi atau musik. Keenam, frise. Drama berbentuk dagelan. Dan yang terakhir ketujuh, tableau. Drama yang menekankan pada gerak
pemain, bukan pada dialog. Elemen-elemen drama. Ada 5 elemen drama yang dapat dijadikan acuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, elemen tema. Sebagai ide dasar, cerita atau pesan yang akan disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Kedua, elemen konflik. Sebagai inti persoalan atau konflik yang disajikan. Ketiga, elemen hipnosis sebagai gambaran cerita drama dari awal hingga akhir. Keempat, elemen kerangka cerita sebagai bahan jalan cerita. Dan yang terakhir, kelima, elemen tokoh sebagai acuan untuk mendeskripsikan status tokoh dan karakternya dalam cerita. Elemen penyelesaian sebagai bagian adegan penting untuk menuntaskan cerita. Langkah-langkah menulis naskah drama. Yang pertama, menggali ide. Kedua, membuat riset. Ketiga, menentukan konflik cerita. Keempat, membuat sinopsis. Kelima, menentukan tokoh cerita. Keenam, menentukan alur. Ketujuh, menentukan latar cerita. Kedelapan, menyusun naskah drama. Ciri-ciri drama. Pertama, seluruh cerita yang ada di dalam cerita drama mengandung bentuk dialog, baik tokoh maupun narator. Ciri utama pada naskah dialog adalah semua ucapan yang disusun dalam bentuk teks. Kedua, dalam dialog drama tidak menggunakan tanda petik, karena di dalam dialog drama tidak menggunakan kalimat langsung. Ketiga, dalam suatu drama dilengkapi dengan sebuah petunjuk tertentu yang perlu diperhatikan oleh tokoh pemeran yang bersangkutan. Pada umumnya, petunjuk ditulis di dalam tanda kurung dan bisa menggunakan jenis huruf yang berbeda yang tidak ada pada dialog. Keempat, pemikiran dan gagasan pengarang disampaikan melalui dialog watak-wataknya. Kelima, konflik ialah unsur penting di dalam drama. Konflik digerakkan oleh watak dalam plot, elemen penting dalam skrip drama. Keenam, sebuah skrip yang tidak didasari oleh konflik tidak dianggap sebagai drama yang baik. Ketujuh, gaya bahasa dalam sebuah drama yang juga penting karena menunjukkan latar masalah dalam masyarakat yang diwakilinya. Sekaligus, drama ini mencerminkan sosial budaya masyarakat yang digambarkan oleh pengarang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.